여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Jadi di video kali ini akan ada yang berbeda karena saya nggak akan bahas tentang soal-soal IPS topik dan sebagainya. Tapi ini ada konten baru, yaitu tentang review drama Korea dan film Korea. Kenapa saya mau review drama Korea dan film Korea? Karena sebagai orang yang sedang belajar bahasa Korea, kalian baiknya banyak-banyak nonton drama Korea atau film Korea. Kenapa? Well, karena hal itu bisa membantu kalian dalam meningkatkan kemampuan kalian untuk listening dan mendengarkan atau cara pelafalan yang benar kalau dalam kehidupan Korea sehari-hari. Gitu. Jadi jangan lupa ditonton ya. Di video pertama kali aku mau review drama Korea, aku akan bahas tentang drakor yang diperankan oleh opa yang ganteng, yaitu ESD atau Park Seo Joon Oppa. Yeay. Nah, kenapa aku mau banget nge-review film drama Koreanya dia? Karena ini benar-benar bagus dan relatable dan bisa kalian tonton dengan mengasihkan tanpa membosankan, apalagi untuk kalian yang belum pernah nonton drama Korea. Jadi ini bagus kok, jadi benar-benar kalian bisa tonton ini untuk kalian belajar bahasa Korea. Saya rekomendasikan drama Korea Itaewon Class karena di drama ini adalah drama comebacknya Park Seo Joon Oppa. Juga ini menjadi drama pertama yang diperankan oleh Kim Dami. Siapa sih dia? Nanti akan saya bahas. Yaudah, sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung lihat yuk siapa sih yang bermain di dalam drama Korea Itaewon Class ini. Yaitu pemeran utamanya udah pasti adalah Park Seo Joon Oppa. Siapa sih yang nggak kenal Park Seo Joon Oppa, yang terkenal karena drama-dramanya yang bagus banget. Sebut aja Fight for My Way, lalu ada What's Wrong with Secretary Kim. Nah, artis kelahiran 16 Desember 1988 ini memegang peran sebagai Park Se-royi, yaitu pemeran utama dalam drama Korea Itaewon Class. Kim Dami. Kim Dami ini sebenarnya lebih terkenal sebagai artis film. Jadi ini bisa dibilang sebagai debut dia main di drama Korea. Nah, Kim Dami ini masih muda banget, yaitu dia kelahiran 9 April 1995. Di sini Kim Dami berperan sebagai Jo Yi-soo. Ya, Jo Yi-soo di sini perannya juga benar-benar ikonik. Wah, itu seru nih. Nah, sebelum ini dia terkenal di film The Witch. Itu keren banget filmnya, bahkan dia sampai dapat penghargaan. Selanjutnya ada Kwon Nara yang memerankan sebagai Soa. Nah, Kwon Nara ini merupakan artis kelahiran 13 Maret 1991. Dulunya dia adalah ex-girl band Venus yang juga terkenal memerani beberapa drama Korea seperti Doctor Prisoner atau Suspicious Partner. Selanjutnya ada An Go Hyun yang berperan sebagai Jang Geun Won. Bisa dibilang dia sebagai tokoh antagonis di sini. Pria kelahiran 16 Mei 1988 ini juga pernah mendramai drama Korea Her Private Life atau This Kind of Person. Artis lainnya berperan sebagai antagonis juga, yaitu Yoo Jae Myung yang memerankan tokoh Jang Dae-hae. Nah, di sini pria kelahiran 3 Juni 1973 ini juga sering memenangkan artis terbaik kayak kalian jadi Reply 1998, lalu ada Stranger sama drakor Itaewon Class ini sebenarnya diambil dari webtoon yang berjudul sama juga Itaewon Class, karena saking terkenalnya akhirnya dibuat menjadi drama Korea. Ceritanya adalah diawali oleh Park Se-royi yang pindah sekolah. Nah, karena orang tuanya, bapaknya pindah kerja. Nah, di situ di hari pertama dia masuk kerja, dia langsung nonjok temennya Jang Geun Won. Kenapa? Karena si Jang Geun Won ini membuli temen sekelasnya dia. Jadi si Park Se-royi ini nggak suka. 선생님 이거 안 보이세요? 자, 그만 놀고 수업 준비해. 네, 쌤. Ternyata bapaknya Jang Geun Won ini, yaitu Jang Dae-hae, merupakan bos dari perusahaan jangga tempat ayahnya Park Se-royi bekerja. Jadi mau nggak mau sih Park Se-royi ini didatengin kan orang tuanya ke sekolah dan
dan dipaksa untuk minta maaf kepada Jang Geun-won. Kira-kira Pak Seroy mau nggak? Si Pak Seroy menolak. Alhasil bapaknya dipecat dari perusahaan Jangga. Konflik lebih menyala lagi ketika Jang Geun-won ini menabrak lari bapaknya si Pak Seroy. Dan di sini si Pak Seroy menuntut keadilan agar si Jang Geun-won bertanggung jawab atas kesalahannya ini. Tapi ternyata bukannya ya si Jang Geun-won yang dipenjara, justru si Pak Seroy yang dipenjara 7 tahun karena dia memukuli si Jang Geun-won. Kejadian-kejadian hal itulah yang memotivasi si Pak Seroy ini untuk balas dendam, untuk musuh sama si Jang Dae dengan cara menghancurkan perusahaan Jangga. Idenya adalah dengan dia membeli buku karya dari si Jang Dae ini. Dia mau belajar dari musuh. Berlalu akhirnya dia si Pak Seroy ini keluar dari penjara. Dia pergi ke Itaewon Class ke Itaewon, salah satu kota yang ada di Seoul. Jadi dia di sana ketemu dengan teman namanya itu Kim Soa. Nah di situ dia cuma mau ngasih tahu kalau dia nanti bakal usaha di situ, dan dia nggak langsung buka usaha, tapi dia jadi pekerja di laut lepas sekitar 7 tahun juga. Untuk apa? Untuk mengumpulkan modal. Jadi si Pak Seroy harus kerja dulu 7 tahun di kapal. Menderita. Ya, setelah 7 tahun itu berlalu, si Pak Seroy kembali ke Itaewon dan dia mau membangun restoran kecil di daerah Itaewon. Itu sih benar lebih ke kedai minuman gitu, karena si Pak Seroy dulu sebelum bapaknya meninggal itu adalah usaha yang sedang mereka mau rintis, tapi bapaknya malah meninggal kan. Nah akhirnya dia kayak mau nerusin itu gitu loh, karena itu sebagai kenangan terakhir dengan mendiang bapaknya dia. Dalam perjalanan dia merintis kedai ini, akhirnya dia bertemu dengan Kim Dami yang disitu berperan sebagai Jo Yiso, yang seorang anak pinter yang dia terkenal sebagai ya influencer gitu lah bahasa Korea sekarang. Jo ini pernah tertangkap basah karena dia masih di bawah umur, tapi dia udah minum di bar dia di tempatnya si Pak Seroy ini. Akhirnya di situ dia melihat Pak Seroy yang baiklah, akhirnya dia tertarik untuk menjadi anak buahnya si Pak Seroy. Di kedai inilah dari semakin besar, akhirnya konflik-konflik terjadi, baik itu konflik internal maupun konflik eksternal, yang akhirnya membuat bumbu-bumbu di drama Korea itu masih sangat-sangat menarik. Ya, porsi cerita tentang kehidupan cinta di sini jarang banget, justru lebih banyak tentang gimana sih si Pak Seroy itu berjuang biar bisa membuat kedainya itu, namanya kedai Dangdang itu bisa berhasil. Dan Bam itu artinya apa? Dan Bam itu kan malam. Nah, dan itu artinya kan dari asal kata dalda dan nian. Dalda itu manis, nian itu kan di yang jadi malam yang manis. Itu sebenarnya untuk mengingat waktu dia adalah di salah satu sini itu dia bareng bapaknya, jadi minum sul gitu, terus gimana rasanya gitu. Nah itu menjadi kenangan untuk si Pak Seroy. Akhirnya nama kedainya adalah Dangdang, yang berarti malam yang manis. Tuh kan dari bahasa Korea kan, Dangdang itu artinya sebenarnya malam yang manis. Beberapa alasan kenapa kalian harus nonton drama Itaewon Class. Yang pertama, satu, karena pasti jalan ceritanya menarik banget. Jadi bener-bener di sini jalan ceritanya itu menarik banget, yang bikin kita penasaran dari episode ke satu ke episode selanjutnya. Kita nanti kayak mana lagi. Itu jalan cerita yang menunjukkan Pak Seroy yang terus bermimpi punya perusahaan besar sejak 7 tahun. Padahal dia nggak ngerti apapun tentang nggak ngerti apapun tentang gimana caranya memulai bisnis dan sebagainya, tapi dia tetap mau memulai itu gitu dari hal yang kecil, dan dia nggak tahu, dan dia mau belajar dari siapa aja. Itu keren banget sih. Itu meskipun ceritanya itu sebenarnya kayak serius sebenarnya, tapi itu nggak kelihatan terlalu serius, jadi kita nggak akan boring, jadi kita nggak akan kok kayak gini sih gitu. Justru kita lebih penasaran. Dan itu tetap ada kok bumbu-bumbu lucu, melo, plot twist yang kita kaget gitu. Selain itu sinematografi itu benar-benar keren, cara pengambilan gambar itu benar-benar keren ya. Emang Korea ini kalau buat drama itu udah kayak kelas film, keren banget. Tenang aja juga, walaupun dia konsepnya maksudnya lebih ke serius, tapi dia tetap menghibur. Selain jalan cerita yang bagus, kalau kalian
perhatikan betul jalan ceritanya ini, alurnya itu bukan jalur yang kayak biasa. Justru ada nilai-nilai yang jarang diisukan, maksudnya yang jarang dipakai di dalam drama-drama Korea, tapi mereka berani untuk menampilkannya di sini. Drama rasisme itu karena di Itaewon memang terkenal, karena kan Itaewon itu sebenarnya tempat yang berkumpulnya banyak bangsa dari negara-negara lain. Di Itaewon itu, di Seoul itu, dan disitu ternyata masih banyak rasisme terjadi, misalnya sama orang yang kulit hitam, sama yang di situ di cerita itu ya untuk orang yang kulit hitam. Yang sensitif banget itu tentang LGBT, feminisme maupun transgender. Terus itu tokoh yang namanya Ma Hyun-mi, dia di sini ketahuan kalau dia itu dulunya adalah laki-laki yang berubah karena menjadi seorang perempuan. Juga dibahas tentang bullying atau perundungan. Bahkan saking dia ingatnya sama bullying itu dari SMA itu, sampai dia udah kerja, sampai dia udah jadi orang sukses, dia masih tetap takut ketemu sama si Jang Dong-woo itu, karena dia masih terbayang waktu dia disiksa, waktu dia dibully sama waktu SMA. Learning banget sih. Nah, yang kental banget dari si Park Seo-nya itu tentang hal-hal yang positif kalau kita mau melakukan sesuatu, walaupun mungkin kita bisa berbuat jahat, tapi si Park Seo-nya ini tetap memilih jalur yang benar, jalur yang sesuai dengan apa yang ada. Jadi dia nggak mau mencoba jalur yang jahat, dia pokoknya mau berteguh di dalam jalur yang bersih. Itu gila, nilai hidupnya keren banget. Nah, alasan lain kalian harus nonton drama ini adalah karena soundtracknya itu bagus dan memotivasi banget. Ada lagunya si Jack yang kayaknya gaho, yang bunyinya gini, 원하는 대로 다 가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까. Ini lirik itu tadi artinya gini, 원하는 대로, apapun yang saya mau, apapun yang saya inginkan, 다 가질 거야, akan saya dapatkan semua. Maksudnya dia akan berusaha untuk dapetin itu semua. 그게 바로 내 꿈일 테니까. 그게 baru itu pasti, atau karena itulah kumil, impian saya. Itu dia impian saya. Jadi dia akan berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Nah, di sini Park Seo-hye berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia mau dengan cara positif pastinya ya. Jadi keren banget. Ini adalah review dan alasan kenapa kalian harus nonton drama Itaewon Class. Nggak hanya sebagai hiburan, tapi juga mengajarkan nilai-nilai yang baik, dan kalian juga bisa sekalian belajar bahasa Korea. Oke? 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 원하는 대로 다 가질 거야. 그게 바로 내